kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, di materi pertama pada malam hari ini yaitu pelaksanaan asesmen diagnosis formatif dan sumatif dalam kurikulum Merdeka. Tentunya Bapak Ibu sebagai guru sudah nggak asing ya dengan istilah-istilah terkait asesmen di kurikulum Merdeka ini ya, di mana di sana ada diagnostik, ada formatif dan sumatif. Nah, seperti apa sih rancangan dan implementasinya, apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah benar sesuai prosedur di kurikulum Merdeka atau masih ada yang kurang pas gitu ya Bapak Ibu, maupun hasilnya kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua misalnya gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya bisa merapat kembali di Diklat Nasional. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal saya di diklat-diklat sebelumnya, sampai bertemu kembali ya Bapak Ibu ya. Selamat bertemu kembali, dan Bapak Ibu yang belum pernah bertemu saya di diklat maupun seminar online, salam kenal semuanya, tak kenal maka ta'aruf. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Rer. Mudah-mudahan tidak di dalam sesi atau event diklat ini saja kita bertemu dan menyambung tali silaturahmi. Selain di dunia maya, mudah-mudahan di dunia nyata nanti kita bisa berjodoh untuk bertemu ya Bapak Ibu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tujuan pelatihan pada malam hari ini diharapkan setelah pelaksanaan pelatihan ini Bapak Ibu mampu yang pertama memahami paradigma asesmen kurikulum Merdeka. Yang kedua, memahami dan mengimplementasikan asesmen formatif, sumatif, dan diagnosis itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, paradigma asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya mohon untuk menyimak ya Bapak Ibu ya gambar ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa lihat di ilustrasi gambar ini? Di sini ada berbagai jenis hewan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kayak gurunya, pawangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada for a fair selection untuk seleksi yang fair gitu ya, pemilihan yang fair, maka semuanya bisa mengambil ujian yang sama. Ayo coba panjat pohon itu. Nah, di belakang ini ada pohon Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada onyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada singa laut. Nah, ini apa ya? Anjing laut gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan kalau si hewan-hewan ini dengan jenis dan kemampuan yang berbeda, apakah mereka bisa mencapai keberhasilan yang sama dalam memanjat pohon? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan dulu di kolom chat Bapak Ibu ya. Apakah yang dilakukan oleh si pawang ini benar, tepat gitu terhadap masing-masing atau keseluruhan dari jenis hewan ini. Silakan Bapak Ibu tulis dulu di kolom. Chat. Chat belum? Oke. Tidak bisa disamaratakan karena memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Kurang tepat. Oke, terima kasih atas responnya ya Bapak Ibu ya. Semangat sekali, luar biasa. Iya.
Oke, tidak tepat. Monyet akan lebih ahli. Oke, si monyet ahli karena dia biasa manjat, lompat-lompat sana sini gitu ya Bapak Ibu ya. Karena tidak semuanya bisa mencapai tujuan yang diminta. Iya. Karena semua hewan punya potensi dan karakter yang berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau menghadapi hewan yang sama gitu ya. Misalnya onyet semua di sana, nah suruh manjat pohon. Nah, itu mungkin ada yang berbeda tingkat kecepatannya, tapi ada selisih sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini hewannya beda-beda gitu ya. Nggak mungkin ikan suruh lompat pohon, bisa sih, cuman tidak setinggi yang dicapai oleh monyet gitu ya. Betul, bervariasi. Bu Aan Muanisa, ya. Pak Denny Rizky tidak bisa menerapkan hal tersebut karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Oke, sama ya dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Kita mengajar di dalam satu kelas itu meskipun bentukannya sama manusia gitu ya, bedanya yang terlihat gitu ya. Hanya jenis kelaminnya ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Tapi secara abstrak itu kita tidak bisa melihat langsung gitu ya. Potensinya apa sih? Karakternya apa? Itu perlu kita analisa dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas responnya di kolom chat Bapak Ibu, luar biasa. Dalam ilustrasi satu halaman saja Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, kita sebagai guru tentunya ya ini bisa ditanyakan ke hati kecilnya Bapak Ibu masing-masing ya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti ini dan itu bertentangan dengan hati kecil Bapak Ibu ya? Misalnya saya tahu murid saya itu beragam karakter dan kemampuannya gitu ya, tapi biar cepet, biar bisa menuntaskan kurikulum gitu ya, saya sama ratakan aja deh gitu ya. Tentang hasilnya gimana nanti, kalau toh nanti ada yang rendah banget, saya bantu deh untuk dinaikkan gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan dosa pendidikan seperti itu ya? Kayaknya serem banget ya Bapak Ibu ya, dinamakan dosa pendidikan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami itu? Pernah ya? Iya, saya pun pernah Bapak Ibu mengalami itu ya. Adil tapi tidak proporsional, betul. Iya, pernah semua ya Bapak Ibu ya. Memang itu selama itu yang kita lakukan karena dengan egonya kita Bapak Ibu ya, karena takut ini itu, karena takut, padahal sebetulnya pemerintah itu nggak minta kita untuk menuntaskan kurikulum, untuk ngatrol-ngatrol nilai siswa gitu, sebetulnya enggak Bapak Ibu ya. Itu sebetulnya hanya kekhawatiran kita saja sebagai guru, takutnya nanti siswa kita tidak bisa diterima di sekolah favorit misalnya, sehingga kita punya kekhawatiran seperti itu, sehingga dalam pelaksanaan asesmen dan pelaporannya pun kita banyak yang tidak atau bertentangan ya, tidak sesuai, bertentangan dengan hati kecil kita gitu ya Bapak Ibu ya.